Perkenalkan, nama saya Silas Saragi dengan NIM 251401060 dan akan menjelaskan program bagian saya dari line 1 sampai 58. Nah, di sini ada judul programnya itu kita namanya hitung kalori lanjutan. Lalu juga kita ada paket type dengan isi itu ada record. Nama recordnya adalah identitas yang berisi nama itu string, umur integer, jenis kelamin char, tinggi badan real, berat badan real, aktivitas integer. Lalu kita akan mendeklarasikan juga dari record identitas tadi, yaitu nama array-nya data dari 1 sampai 100 dengan IN-nya integer, total BMI-nya itu adalah real. Dan juga ada function hitung BMI dengan parameter indeks integer real, dan berisinya itu adalah rumus dari menghitung BMI, yaitu berat badan dibagi tinggi badan di pangkat 2. Dan juga ada function faktor aktivitas parameter A integer real, dan di sini berisi switch case, yaitu berisi pilihan-pilihan, faktor aktivitas fisik, dan juga berisi poin-poin dari setiap pilihan faktor aktivitas. And then ada function hitung BMR dengan parameternya integer, dan juga kita pakai with do, dan juga kita pakai if else statement, dan ada upcase juga. Upcase itu berguna untuk mengubah huruf menjadi kapital. Misalnya kita inputkannya itu huruf kecil, dia akan berubah menjadi huruf besar. Nah, if jenis kelamin L, dia akan menghitung rumus untuk laki-laki, tapi kalau misalnya bukan, itu adalah perempuan, dia akan menghitung rumus untuk perempuan. Dan juga ada function calorie maintenance index integer, yaitu rumusnya itu adalah pemanggilan dari hitung BMR atau function dari hitung BMR dikali function dari faktor aktivitas. Dan juga ada prosedur garis, yaitu adalah menampilkan garis-garis supaya mempercantik dan memperindah tampilan program. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Adriani Bruce Biring dengan NIM 251401015 dari Komce. Di sini saya akan melanjutkan presentasi codingan dari Ezekiel. Oke, di sini ada prosedur kategori BMI. Prosedur sini gunakan untuk menentukan kategori atau status BMI berdasarkan indeks data menggunakan if else. Kemudian di sini ada variabel lokal untuk menyimpan nilai BMI yang dihitung. Di sini BMI bertipe real. Kemudian bikin BMI sama dengan hitung BMI. Menghitung BMI menggunakan fungsi hitung BMI dengan indeks data yang diberikan dan menyimpan di variabel BMI. Nah, di sini ada jika BMI kurang dari 18,5 maka kategorinya adalah kurus. Kemudian di sini akan menampilkan status gizi sebagai kurus. Kemudian jika BMI antara 18,5 hingga 24,9 maka kategorinya adalah normal. Kemudian di sini akan menampilkan status gizi sebagai normal. Kemudian di sini jika BMI antara 25 hingga 29,9 maka kategorinya adalah overweight. Maka akan menampilkan status gizi overweight. Nah, kemudian jika BMI lebih dari 29,9 maka kategorinya adalah obesitas. Maka di sini akan menampilkan status gizi sebagai obesitas. Kemudian di sini ada prosedur rekomendasi kalori. Prosedur untuk menampilkan rekomendasi kebutuhan kalori harian berdasarkan indeks data. Nah, di sini ada variabel lokalnya untuk menyimpan nilai dari kalori maintenance yang dihitung. Di sini kalori bertipe real. Nah, kemudian di sini menghitung kalori maintenance menggunakan fungsi kalori maintenance dengan indeks data yang diberikan dan menyimpannya di variabel kalori. Nah, di sini defisit diet menampilkan rekomendasi kalori untuk defisit dan dengan mengurangi 500 kalori dari maintenance. Kemudian maintenance menampilkan rekomendasi kalori untuk pemeliharaan berat badan. Nah, kemudian sini ada surplus menampilkan rekomendasi kalori untuk peningkatan berat badan dengan menambah 500 kalori dari maintenance. Kemudian di sini ada prosedur input data yang digunakan untuk menginput data identitas pengguna sesuai jumlah data yang dimasukkan. Nah, sini ada garis yaitu gunanya untuk mempercantik tampilan. Kemudian write masuk user diminta untuk memasukkan jumlah data. Kemudian di sini ada looping untuk menginput data sebanyak n kali. Kemudian di sini ada with data menggunakan with untuk mengakses record data secara langsung. Kemudian di sini write nama meminta user untuk input nama pengguna. Kemudian write learn. Kemudian write memasukkan umur, kemudian jenis kelamin, ada tinggi badan dan berat badan.
Dan kemudian di sini ada menampilkan Broadland. Di sini ada aktivitas fisik, menampilkan judul pilihan aktivitas fisik yang dimana ada sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Menampilkan opsi. Pilihan 1 sampai 5 meminta user untuk input pilihan aktivitas fisik dari 1 sampai 5 tadi. Kemudian Write-Learn membaca input pilihan aktivitas dan menyimpannya di file aktivitas dari record data dan berakhir. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan memulai penjelasan saya dari codingan di baris 130 hingga di bagian akhir. Dimulai dengan bagian subprogram prosedur yang bernama Rekap BMI. Jadi di sini kami menggunakan subprogram prosedur yang kami beri nilai kami beri nama yaitu Rekap BMI. Seperti biasa dimulai dengan begin. Kemudian di sini kami memanggil prosedur lain yang telah dijelaskan oleh teman saya yang bernama dengan garis. Garis ini tujuannya untuk menampilkan garis agar mempercantik tampilan dari output nantinya pada user. Kemudian nantinya akan tampil kata-kata rekapitulasi data. Setelah itu dipanggil lagi prosedur garis tentunya untuk mempercantik tampilan dan juga mengefektifkan program. Setelah itu di sini kami tampilkan kepada user yaitu untuk berapa jumlah data yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh user. Setelah itu kami tampilkan juga rata-rata BMI. Rata-rata BMI ini didapat dari hasil pembagian total BMI dengan jumlah data yang kemudian ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma agar hasilnya lebih presisi dan mudah dibaca, dan diakhiri dengan n titik koma. Disclaimer teman-teman semua, prosedur ini tidak memakai parameter ataupun variabel karena variabel-variabel yang digunakan di prosedur rekap BMI ini sudah ada di variabel global. Jadi prosedur rekap BMI ini tidak memerlukan parameter ataupun tidak variabel lokal. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke alur utama program atau yang biasa kita sebut sebagai ibu program ya. Di sini dimulai dengan pemanggilan prosedur yang bernama input data yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Program ini diawali dengan prosedur input data yang bertugas untuk menerima seluruh data dari pengguna. Nah, setelah proses input selesai, layar kemudian akan dibersihkan menggunakan clear screen. Nah, agar hasilnya dapat ditampilkan secara lebih fokus dan lebih terstruktur, kami menginisialisasi variabel total BMI dengan nilai 0. Langkah ini tentu akan pentingnya untuk memastikan bagaimana proses penjumlahan BMI ini dapat berjalan dengan benar dan tidak dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. Selanjutnya di sini kami memanggil prosedur garis yang telah juga dijelaskan rekan saya sebelumnya, kemudian menampilkan judul yaitu hasil analisis individu sebagai penanda bahwa proses analisis akan dimulai. Selanjutnya di sini kami memanggil lagi prosedur garis untuk mempercantik tampilan juga agar seimbang atas dan bawah untuk judul hasil analisis individu. Selanjutnya digunakan perulangan for dari indeks 1 hingga n, di mana n ini nantinya yang akan diinput oleh user, yang berarti nantinya program akan memproses seluruh data individu satu persatu sesuai dengan jumlah data yang telah diinput oleh user sebelumnya. Nah, di dalam perulangan ini program akan menampilkan beberapa informasi, yaitu yang pertama ada nama individu. Nama individu yang dimasukkan oleh user nantinya akan disimpan di variabel data KI nama, titik nama. Kemudian nantinya program akan menampilkan juga nilai BMI yang dihitung menggunakan function hitung BMI dengan parameter i, dan kemudian nantinya angkanya akan ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Setelah itu program memanggil prosedur yang bernama kategori BMI dengan parameter i yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Setelah itu di sini juga program menampilkan nilai BMR yang dihitung dengan function hitung BMR dengan parameter i, supaya nilai hitung BMR ini menjadi bulat karena di awal kita definisikan bahwasannya function dari hitung BMR ini adalah kita tidak meniadakan semua angka yang di depan ataupun di belakang koma sehingga hasilnya nantinya akan menjadi bulat. Setelah itu program juga memanggil anak dari program yaitu rekomendasi kalori dengan parameter i, dan ini adalah subprogram prosedur. Nah, pendekatan ini tentunya penting untuk menunjukkan gimana setiap fungsi dan prosedur ini memiliki tugas yang spesifik sehingga nantinya program menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Dan di sini kami memberi nilai dari total BMI, di mana total BMI ini adalah total dari BMI yang kita tadi sudah inisialisasi di awal adalah 0 ditambah dengan function dari hitung BMI parameternya adalah i. Proses ini itu bertujuan untuk mengumpulkan seluruh nilai BMI yang nantinya digunakan untuk perhitungan rata-rata pada tahap akhir. Setelah satu individu selesai diproses, maka program akan menampilkan garis pembatas, di mana garis pembatas ini diperoleh dari pemanggilan subprogram prosedur yang bernama garis, sehingga nantinya output data tiap individu itu terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu, setelah seluruh data selesai dianalisis hingga data ke n yang diinputkan oleh user, kemudian program akan memanggil prosedur rekap BMI. Nah, pada tahap ini program akan menampilkan yaitu yang pertama jumlah total data dan yang kedua rata-rata BMI seluruh individu. Bagian ini tuh menjadi kesimpulan dari hasil analisis program yang memberikan gambaran umum kondisi BMI dari seluruh data yang telah kita olah sebelumnya. Nah, terakhir, program akan menampilkan pesan kepada user untuk menekan enter untuk keluar sebagai bentuk interaksi program dengan pengguna sebelum program benar-benar berakhir.
Dengan struktur yang seperti ini, program menjadi lebih informatif dan juga lebih rapi serta mudah dipahami oleh user. Walaupun user sekalipun adalah user yang awam yang menggunakan kalkulator kalori ini.